Shalom, selamat sore anggota Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat. Doa dan harapan kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum mulai ibadah Pelkat PKP hari ini, Jumat 5 Juni 2020, kita akan melaksanakan ibadah PKP secara online. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, pastikan ibu-ibu sudah siap melaksanakan ibadah. Sebaiknya seperti waktu ibadah PKP biasa dilaksanakan, yaitu pukul 17.00 WIB. Yang kedua, siapkan hati juga tempat atau ruangan yang kondusif agar tidak mengganggu selama kita beribadah. Yang ketiga, menyiapkan Alkitab dengan bacaan terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yang keempat, menyiapkan kantong atau amplop persembahan dan ditulis ibadah PKP, karena setelah terkumpul, selanjutnya akan digabungkan sebagai persembahan ibadah Pelkat PKP. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau ayat 1, 2, dan 3. Satu dalam Tuhan dan bersyukur, mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun, berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur, mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun, berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami, citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh, tak baluhur budi, lengkapilah Tuhan yang padamu
bersatu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu yang terkasih, disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Menjalani hari demi hari dalam naungan cinta kasih Tuhan adalah kebahagiaan orang percaya. Jika hari ini kita bisa diberi waktu untuk beribadah, semua adalah karena kasih-Nya bagi kita. Mari kaum ibu, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk memasuki ibadah dalam saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ajakan beribadah. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan memuji nama-Nya yang kudus dengan mengidungkan pujian Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir. Yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa Maha Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepekan ini. Dan saat ini, dari pagi hingga sore hari ini, Engkau menyertai kami dalam setiap aktivitas serta gumul juang kami dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai seorang istri dan seorang ibu. Pada saat sore hari ini, kami jemaat-Mu, GPIP Pancoran Rahmat, akan menghayati persekutuan-Mu melalui nyanyian, doa, serta firman yang akan kami baca dan renungkan melalui wadah pelkat persekutuan kaum perempuan di rumah kami masing-masing atau secara online. Kami mohon Engkau memberikan penyertaan, hikmat, serta berkat-Mu pada jalannya ibadah online yang kami lakukan ini. Biarlah nama-Mu saja yang kami permuliakan, serta Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, dan kasih setia-Mu yang menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil,
Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1, ayat 4 dan 7. Tuhan Allah hadir. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan bacaan kita di sore hari ini yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1-6. Jika sudah mendapatkannya, mari kita satukan hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh hadir dalam ibadah ini, menyertai kami, melawat kami. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, merenungkannya. Tuhan kiranya boleh menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh sedia untuk mendengar firman Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1-6. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore kaum ibu, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang terpikirkan oleh kita jika kita mendengar kata skandal? Tentu bukan makna positif yang terlintas,
tetapi hal yang negatif. Apalagi jika berkaitan dengan skandal perselingkuhan. Siapapun bisa mengalaminya, baik presiden sampai masyarakat terbawah sekalipun. Misalnya yang pernah dialami oleh Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky, seorang gadis magang yang bekerja di Gedung Putih. Pasti bagi seorang presiden hal ini sungguh memalukan, juga bagi rakyatnya. Apalagi jika terjadi juga pada hamba Tuhan. Yang malu pasti orang Kristen secara umum, atau secara khusus bagi jemaat yang dilayaninya. Yang menarik perhatian saya adalah ketika membaca bahwa salah satu tim kepresidenan Donald Trump sebagai penasihat spiritualnya adalah seorang pemimpin gereja, pendeta perempuan yang disebut sebagai Pastor Paula White. Perempuan ini pemimpin dari Church Without Walls yang ternyata memiliki kontroversi dan skandal dalam pelayanannya. Dia terkena masalah keuangan, masalah pajak, pernah 2 kali bercerai, 3 kali menikah, dan pada tahun 2010 sempat diberitakan di media terkait skandal dengan Pastor Benny Hinn di kota Roma. Hal ini sangat kontras dengan apa yang selalu diajarkan oleh firman Tuhan mengenai kekudusan hidup orang percaya. Tema hari ini adalah hidup berkenan bagi Tuhan. Para ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bacaan kita hari ini, latar belakang kota Tesalonika yang terletak di sekitar 160 km di sebelah barat daya kota Filipi, dan kota ini adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling terkemuka dari Makedonia, sebuah provinsi Romawi pada masa itu. Di antara penduduk yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa, terdapat juga masyarakat Yahudi yang cukup kuat. Ketika Paulus mendirikan gereja Tesalonika pada perjalanan misionernya yang kedua, pelayanannya yang berhasil di wilayah itu akhirnya dihentikan sebelum waktunya karena permusuhan dari kalangan Yahudi terhadap Paulus. Bisa kita lihat dari Kisah 17 ayat 1-9. Namun, benih Injil telah tumbuh di kota itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maksud Injil diberitakan adalah untuk mengajarkan manusia tidak hanya tentang apa yang seharusnya mereka percayai, namun juga bagaimana mereka seharusnya hidup. Adalah kehendak Allah bahwa semua miliknya harus kudus di dalam hati dan murni di dalam tubuhnya, karena Dia yang memanggil kita adalah kudus. Dalam tulisan Paulus ini kita bisa melihat yang pertama, jemaat Tuhan di Tesalonika memiliki hubungan yang baik dengan Paulus. Jika kita membaca pada pasal 1 ayat 2-3, nampak hal-hal yang positif yang muncul. 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang kedua, dulunya jemaat ini banyak orang yang menyembah berhala, seperti Dewi Afrodit, Dewi Cinta di sana. Sehingga Paulus terus-menerus mengingatkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ketika mereka percaya Tuhan Yesus, hidup mereka berubah. Tetapi godaan kedagingan terus muncul dari pengaruh-pengaruh lingkungan, dan daya tarik dosa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan ini yang harus diperhatikan oleh jemaat Tesalonika. Ada 3 alasan penting mengapa kita harus hidup dalam kekudusan menurut perikop bacaan kita di hari ini. Yang pertama, hidup dalam kekudusan itu berkenan kepada Tuhan. Pada ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang kedua, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan adalah panggilan Tuhan. Kita maju sedikit di ayat yang ketujuh.
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Hidup menjaga kekudusan ternyata itu tidak pernah mudah. Dari zaman dahulu saja, masalah kekudusan sudah menjadi hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Terlebih hari-hari ini, saat ini, di mana ada begitu banyak media dan teknologi yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan mudah. Jika dahulu orang harus mengeluarkan biaya besar untuk memperolehnya, hari ini semua tersedia dengan sangat mudah, murah, dan bahkan bisa gratis. Menjaga kekudusan semakin lama semakin dianggap kuno oleh manusia. Orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan, tetapi malah menertawakan dan menganggap mereka bodoh atau kurang gaul. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk yang biasanya membawa kenikmatan bagi daging kita, tetapi sangatlah mematikan bagi perjalanan hidup kita. Sementara orang mau enaknya saja. Mereka ingin tetap bisa diberkati dan mendapatkan kelimpahan dari Tuhan sepanjang hidupnya, namun menolak untuk menjaga kekudusan. Apakah itu mengenai sesuatu yang berkaitan dengan nafsu, hawa nafsu, atau tidak bisa menjaga mulut untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, umpatan, cacian, gosip, atau makian? Semuanya itu pastinya mencemarkan hidup kita. Dan karenanya kita pun bisa kehilangan perbuatan-perbuatan ajaib yang berasal dari Tuhan. Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Mengharap berkat Tuhan tanpa menjaga kekudusan tidaklah mungkin. Dosa kecemaran, terutama perzinahan, adalah dosa yang akan dibalaskan oleh Allah. Marilah kita memahami kalimat ini yang muncul di ayat 6a. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Dalam bentuk apapun, dalam hal ini yang dibicarakan Paulus dalam ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya, ini bicara mengenai dosa kecemaran. Beberapa orang memahaminya sebagai peringatan yang lebih luas mengenai persoalan ketidakadilan dan penindasan, segala kecurangan, tipu daya dalam berurusan dengan sesama manusia, yang tentu saja merupakan kejahatan dan bertentangan dengan Injil. Karena itu orang Kristen tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan dan kebutuhan orang-orang yang berurusan dengan mereka dengan cara memperdayai mereka. Mereka juga tidak boleh menipu orang-orang itu dengan bersilat lidah dan berbohong. Meski hal ini sudah lama dilakukan sebagian orang dan tidak pernah ketahuan sehingga lolos dari hukuman manusia, namun Allah yang benar tetap akan memberi ganjarannya. Akan tetapi, kalau kita melihat ayat itu kembali, justru lebih menunjukkan ketidakadilan dan kekeliruan, kesalahan dalam banyak perkara yang didahului dilakukan oleh dosa kecemaran. Kecabulan atau tindakan kenajisan lainnya bukan saja mencemari tubuh orang yang melakukannya, dan sangat merugikan jiwa dan raga orang itu sendiri. Tetapi terkadang tindakan itu juga merupakan tindakan ketidakadilan yang mencelakakan dan menipu orang lain. Terutama juga orang-orang yang terikat bersama-sama dengan mereka dalam perjanjian pernikahan dan juga keturunan-keturunan mereka. Dan oleh karena dosa ini sifatnya menjijikan, maka Allah akan membalaskannya. Orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Kita bisa melihat dalam Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Rasul Paulus sudah memperingatkan hal ini dan memberi kesaksian yang mengenainya melalui surat-surat Injilnya. Surat ini selain mengandung janji-janji yang amat besar dan berharga, juga menyatakan murka Allah dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, seperti tertulis dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Oleh karena itu, menghina hukum Allah dan Injil sama juga dengan menghina Allah sendiri. Siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Sebagian orang mungkin menganggap remeh ketentuan mengenai kesucian dan kekudusan, sebab mereka
mendengar itu dari sesamanya. Akan tetapi Rasul Paulus memberitahu mereka bahwa ketentuan itu adalah perintah Allah. Dan melanggarnya berarti menghina Allah. Dia menambahkan Allah telah memberikan juga rohnya kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang berarti bahwa segala jenis kecemaran amatlah mendukakan Roh Kudus dan akan membuatnya menjauh dari kita. Selain itu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita, untuk melawan dosa-dosa kecemaran itu, dan membantu kita mematikan perbuatan-perbuatan itu di dalam tubuh, supaya kita bisa hidup. Seperti dalam Roma 8 ayat 13. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Sehingga perjuangan melawan dosa dan kecemaran bukan hal yang mustahil lagi, tetapi menjadi nyata dalam pertolongan Roh Kudus. Ialah penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus yang tergenapi untuk menjadi jaminan pembebasan kita dari kuasa dosa dan maut. Sehingga hidup kita menjadi penuh berkat dari Allah dan menjadi sempurna dalam hidup kekal kita nantinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kaum perempuan yang berbahagia, apa relevansi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, Paulus mengingatkan supaya mereka menjauhi percabulan dalam menanti kedatangan Tuhan. Dengan kata lain, jagalah kekudusan kita. Yang kedua, mereka harus memperhatikan sesamanya, peduli dengan berbuat yang baik dan benar. Bagi persekutuan kaum perempuan, para ibu harus menjaga kekudusan hidup. Bagaimana ibu-ibu mengatur rumah tangga dan memperlakukan keluarga dalam hidup setiap hari, suami istri saling memperlakukan dengan baik dan adil, sehingga perkawinan terus berlangsung dalam pengudusan dan penghormatan. Keluarga-keluarga menjadi utuh dan terhindar dari perceraian yang memalukan. Anak-anak pun akan meneladani kehidupan yang benar dari orang tuanya. Yang ketiga, pada ayat 6b, ada pada penekanan bahwa Tuhan adalah pembalas yang akan meminta tanggung jawab kita. Perbuatan cemar yang merusak kehidupan rumah tangga pada waktunya akan membawa murka Tuhan. Kasih dan keadilan Tuhan seharusnya menyadarkan kita untuk terus waspada dan berjaga-jaga akan setiap tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini. Sambil mengingat pesan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekarang, apa yang akan kita lakukan setelah merasakan karunia Roh Kudus yang telah mengubah hidup kita ini? Kita sudah merasakan damai Tuhan. Kita bisa hidup damai dengan semua orang. Seperti dalam firman katakan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Selain itu, biarlah kita tetap mengikuti dorongan Roh Kudus yang membawa kita kepada karya pelayanan kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan pengurus Pelkat. Marilah turut ambil bagian sebagai tanda kita siap dipakai Allah menjadi berkat dalam hidup kita. Dan kuasa Roh-Nya akan membawa kemuliaan Allah nampak dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Biarlah kuasa-Nya mengalir dalam hidup kita, melingkupi kita dan mengubah hidup kita, sehingga manusia lama kita berlalu dan menjadi manusia yang baru yang diberkati Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan
dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita dan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan di sore hari ini Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami, memuliakan Tuhan dengan hal-hal yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam Roh-Mu yang kudus bagi kami orang-orang yang percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami sebagai kaum ibu, sebagai ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari di dalam masa-masa sulit yang sedang kami alami, masa pandemi COVID yang kadang membuat kami ragu dan khawatir dalam hidup ini. Tapi Tuhan memelihara kami, Tuhan menuntun dan menyertai kami. Dan kekuatan Tuhan selalu kami rasakan di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Sungguh nyata kuasa Tuhan yang boleh kami saksikan dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa di dalam sorga, pada sore hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama bagi Ibu Esti Silano dan Bapak Yance Silano dalam kehidupan keluarga yang terkasih ini Tuhan. Dalam kehidupan hari lepas hari, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sebagai orang tua yang menuntun anak-anak, sebagai orang tua juga yang boleh mengatur rumah tangga. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga ini Tuhan, biar Tuhan memberkati melalui setiap kerja dan kehidupan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan hari lepas hari. Bersama dengan anak-anak kekasih, Ziko, Andoni, dan Putri Tuhan. Dalam masa pendidikan dan pekerjaan mereka juga Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh hidup takut akan Tuhan, meletakkan segala pengharapan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Menaruh masa depan ke dalam kuasa Tuhan yang menuntun mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, di dalam persiapan kami akan memasuki pemilihan pengurus Pelkat, dan diantaranya akan kami pilih juga pengurus Pelkat PKP Tuhan. Kami mau menyerahkan segala proses yang akan kami jalani ini Tuhan. Segala orang-orang yang akan disiapkan untuk menjadi calon-calon yang akan dipilih nanti pada pemilihan ini. Tuhan tunjukkan, Tuhan boleh menggerakkan hati setiap orang yang akan Tuhan pakai dalam pelayanan ini ya Bapa. Sehingga dari dalamnya kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata melalui hidup akan orang-orang yang Tuhan panggil melalui pelayanan ini ya Bapa. Siapkan orang-orang yang terbaik Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan, di GPIB Pancoran Rahmat Depok. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat kami,
Terutama secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit Tuhan. Bapak Fredrik Sairtian, Bapak E.R. Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Juliana Pitupulu. Tuhan kiranya boleh melawat mereka. Tuhan datang memberikan pemulihan kepada mereka, kesembuhan kepada mereka. Dan Tuhan senantiasa boleh hadir di samping mereka untuk memberi kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Budi Raharjo Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu sudah Tuhan panggil di dalam kemuliaan Bapa. Biarlah dalam keluarga berduka ini Tuhan hadir menghibur mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa ini cara Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga mereka demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah pusat kami dan daerah yang sedang menangani COVID-19 Tuhan. Dalam pergumulan ini Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan taruh melalui pemerintah kami Tuhan. Mereka yang bekerja siang dan malam untuk boleh mencari solusi yang terbaik untuk melewati akan masa sulit yang kami lalui bersama sebagai bangsa, juga sebagai masyarakat dunia Tuhan. Berkati para pekerja medis yang berada di garda depan, Tuhan melindungi dan menjaga mereka, memberikan mereka kekuatan kesehatan, agar mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik tanpa pamrih, dan mereka boleh melihat ini sebagai tanggung jawab yang membawa juga mereka untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kami, dan terlebih juga Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa bagi proses pengurusan izin prinsip dan upaya sosialisasi dengan warga sekitar gedung yang akan kami pakai sebagai rumah ibadah ya Tuhan, gerejamu di tempat ini. Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kami boleh mendapatkan izin pengurusan 90 jiwa dan 60 jiwa yang akan kami urus Tuhan melalui panitia dan melalui setiap tim kerja yang bekerja. Tuhan campur tangan di dalamnya, berikan kami kesatuan hati sehingga kami boleh mengurus segala sesuatu dengan baik, dan pada waktunya kami boleh mendapatkan izin sesuai dengan aturan yang berlaku ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus memohon akan proses pengadaan, penggalangan dana yang kami siapkan melalui proposal dan usaha-usaha dana lainnya Tuhan, untuk kami boleh membangun rumah-Mu. Biarlah Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan, sehingga ini semua boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi proses penjualan dan pembelian pastori yang sedang kami upayakan saat ini Tuhan. Biar Tuhan menunjukkan jalan bagi kami, sehingga segala proses ini boleh berjalan dengan baik dan juga boleh berguna untuk kami boleh menyiapkan tempat pastori, dan juga kami boleh menyiapkan akan sarana yang mendukung juga gedung gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak yang kami ingin naikkan kepadamu Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan. Ajakan persembahan. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab mengatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus."
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat yang 5. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1, ayat 2 setelah kantong persembahan diedarkan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan menyerahkan doa persembahan kami. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apa yang kami berikan secara sukarela dan tanpa paksaan ini, kiranya dapat digunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan majelis jemaat yang mengelolanya. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 400, bait 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai persekutuan kaum perempuan Pancoran Rahmat Depok dari sekarang sampai selama-lamanya.